Shalom. Kalau orang yang berkemenangan tuh salamnya harus kuat. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama saya mengucap banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu yang sudah menyambut kami selama kurang lebih 1 bulan di sini. Aku merasakan kekeluargaan yang sangat luar biasa. Beliau begitu sangat-sangat peduli dan memperhatikan kami. Dan saya merasakan bahwa kami adalah keluarga daripada hamba Allah. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga perlu saya mau perkenalkan nama, mungkin masih ada yang belum kenal. Ya, sudah sebulan di sini udah lihat tapi belum kenal semua nama. Ya. Puji Tuhan, nama saya Ibu Asnati Naji. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Ibu datang sendiri kok nggak ada teman. Jadi teman saya, pendamping saya sudah mendahului saya ke sorga tahun 2018 yang lalu. Dan selama ini saya dipercayakan Tuhan pelayanan yang ada di Sulawesi Selatan. Dan Tuhan karunia kami anak 3 putra. Yaitu pertama hambanya Samuel, Novelik Samuel Tindabola, yang kedua Yosef Prianto Tindabola, yang ketiga Kris Nathanael Tindabola yang ada sama-sama dengan kami. Puji Tuhan, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, saya boleh berada di tempat ini, satu kesempatan yang sangat berharga buat saya. Untuk kali yang pertama saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang ada untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Puji Tuhan, untuk itu kita akan langsung aja lewat firman Tuhan. Saya kira sudah cukup perkenalan saya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami. Semua kami yang ada di tempat ini, bahkan yang di luar sana Tuhan. Sama-sama kami boleh menikmati berkat anugerah Tuhan. Kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan kami boleh menikmati firman-Mu lagi saat ini. Yang akan memberikan tuntunan bagi kami. Supaya kami memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan. Kami tidak akan lagi Tuhan dibebani segala ikatan-ikatan dosa yang coba-coba merintangi kehidupan kami. Karena kami telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Makasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap menyambut firman Allah sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Dari pujian awal sudah menceritakan bagaimana kerinduan kita. Ada momen-momen kita bagaimana kita dapat menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita mau seperti Yesus, mau seperti Bapa. Tapi ada syaratnya yang perlu kita harus perhatikan dan kita harus ikuti. Banyak orang berkata, yang penting kan saya sudah terima Tuhan, sudah cukup, saya sudah selamat. Padahal ada hal-hal yang perlu kita harus hayati dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kebenaran firman Allah ini akan memandu saya dan kita semua, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Galatia pasal yang kelima, kita baca ayat yang pertama. Kalau kita baca konteks pembacaan kemerdekaan Kristen. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Kita sama-sama baca firman Tuhan dengan judul Kemerdekaan Kristen. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita telah membaca ayat ini. Dalam siklus kehidupan setiap makhluk di alam semesta ini dimulai dengan kelahiran, pertumbuhan,
hingga mencapai kedewasaan. Tadi kita lihat tampil anak-anak. Dari yang kecil, agak besar, dan lebih besar lagi. Jadi ada pertumbuhan, tahap pertumbuhan. Dan mencapai kedewasaan itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tujuan setiap makhluk hidup adalah berbuah. Adalah berbuah. Manusia berhasil, sukses dalam pencapaian cita-cita, karir, usaha, jasmani, rohani. Itulah tujuan pencapaian kedewasaan. Tetapi kenapa ada orang-orang percaya tidak melalui hal seperti ini? Lahir, padahal firman Tuhan mengatakan, siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru, lahir baru. Terima Yesus secara pribadi. Nah, selanjutnya kita harus bertumbuh ke arah Dia, ke arah Yesus. Dikatakan kita bertumbuh dan dewasa. Ada mengatakan ketika aku anak-anak berpikir seperti anak-anak. Ketika aku dewasa, aku berpikir seperti anak. Berarti ada tahap. Tetapi kenapa ada orang sudah dewasa tapi masih kanak-kanak? Berarti tidak dapat menyatakan ciri-ciri orang Kristen yang sudah dimerdekakan. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan ada dampak. Akan berdampak kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada dunia. Memang Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa sangkal oleh pengaruh dunia yang semakin kuat, semakin canggihnya teknologi, sehingga dikatakan kita melihat ada begitu banyak kehancuran, kerusakan akhlak moral manusia. Diakibatkan karena mereka, kata firman Tuhan tadi, mereka tidak berdiri teguh. Tidak teguh. Kenapa mereka tidak teguh, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan? Karena mereka tidak berpegang kepada firman Allah. Karena mereka tidak menyadari bahwa kehidupan mereka sudah diselamatkan oleh Yesus. Sudah dibebaskan dari segala belenggu, dari segala ikatan. Dan dia adalah menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus. Tetapi dikatakan ayat yang selanjutnya, janganlah kemerdekaan itu kamu pergunakan untuk berbuat dosa. Nah, makanya saya katakan tadi, banyak orang yang sudah terima Tuhan, mereka katakan, kan saya sudah orang Kristen, saya sudah karismatik cukup. Masih lagi berkompromi ke bawah arus, terkontaminasi dengan lingkungan, dengan keadaan yang ada. Tidak menyatakan ciri atau tidak membawa dampak yang seharusnya dia sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan. Tapi tujuan Allah bagi saya dan kita semua yang ada, supaya kita memiliki buah. Orang yang dewasa pasti memiliki buah. Tanaman yang kalau sudah tua, ya sudah waktunya untuk berbuah, pasti dia berbuah. Amin. Saya di sini suka dengan apa tanaman Bapak Gembala. Bapak Gembala tanam ini, saya lihat, saya siram, langsung keluar buah. Nah, ada perawatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi Tuhan menghendaki setiap orang Kristen itu memiliki buah. Nah, seberapa lama ya saya ada di sini, udah berapa kali saya mendengar bahwa Bapak Gembala mengatakan kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus. Itu juga ada di dalam Galatia 5 ini ayat yang ke-22. Kita baca kembali. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah baca firman Allah. Kita akan belajar bersama-sama. Saya pun belajar dalam firman Allah ini. Saya katakan tadi bahwa kita harus betul menyatakan membawa dampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Buah apa? Yang kita sudah baca tadi di dalam Galatia pasal yang kelima ini. Yang pertama tadi katakan adalah kasih. Nah, saya mau katakan kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada. Kita bertumbuh sedemikian rupa sampai saatnya menghasilkan buah itu. Bertumbuh artinya kita betul-betul menghayati dan kita ada persekutuan dengan Roh Kudusnya. Karena ini adalah buah Roh Kudus. Hasil dari persekutuan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan kita yang menganugerahkan kepada kita, yaitu buah Roh Kudus. Jadi sebab buah Roh Kudus adalah karakter Kristus. Buah Roh Kudus adalah karakter Kristus. Jadi yang termanifestasikan kepada orang percaya. Kepada orang percaya itu saya dan kita semua yang ada. Tuhan sudah memberikan kepada kita semua sebagai hasil persekutuan kita dengan Roh Kudus. Jadi karakter Kristus. Kasih itu adalah sifat Allah. Kasih itu adalah sifat Allah. Jadi kasih tidak cukup dengan kata-kata, harus dengan tindakan. Kasih, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kasih ada banyak kasih. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah kasih agape. Horizontal dan vertikal. Kepada Bapa, kepada sesama. Ada orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi benci kepada sesama. Kita harus menyatakan kasih itu karena itu salah satu ciri dampak bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tidak ada lagi ikatan dendam. Tidak lagi ikatan kepahitan. Amin. Kita dibebaskan. Dan kalau ada hal ini dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan merasakan bagaimana persekutuan dengan Tuhan itu terlalu indah. Dan kasih itu Bapak Ibu sekalian kekasih dalam Tuhan. Mencari yang terbaik bagi orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri melakukan yang terbaik. Kasih Kristus, kasih Yesus tanpa syarat. Tanpa syarat. Tapi kalau dunia yang belum dibebaskan, yang belum dimerdekakan. Kalau saya mengasihi dia, kalau dia mengasihi aku mengasihi juga dia. Begitu kan. Kalau dia mengasihi aku juga mengasihi dia. Kalau dia baik sama aku pun baik sama dia. Itu dunia. Tapi kasih Yesus tanpa pamrih. Tidak ada alasan-alasan. Amin. Tidak ada alasan tertentu. Jadi kita lihat kebenaran firman Tuhan dikatakan di sini. Kasih mengasihi saudara adalah perintah Allah. Bukan perintah manusia, perintah Allah. Perintah Allah. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Nah untuk itu, karena kita ini sudah memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak akan monopoli dengan keselamatan kita. Yang penting saya gereja. Suami saya mau gereja gak usah. Anak saya mau gereja gak usah. Anak saya mau masuk neraka ya biarin. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Untuk memiliki kasih Yesus itu punya keterbebanan. Untuk orang lain. Apalagi keluarga kita. Adakah mungkin Bapak Ibu berdoa menangis buat suami? Adakah Bapak Ibu berdoa buat anak-anak? Nah, oleh karena itu kebenaran firman Allah yang kita terima hari ini. Memandu saya dan kita semua. Supaya kita betul-betul memiliki kasih dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kasih itu disertai dengan tindakan. Dan kasih itu identik dengan pengorbanan. Yesus sudah memberikan contoh kepada saya dan kita semua. Yesus telah berkorban. Mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan saya dan kita semua yang ada.
Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan saya dan kita semua yang ada, kita harus renungkan benar-benar. Kita harus renungkan dengan sungguh seperti yang dikatakan dalam Galatia tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi bukan hanya asal merdeka, tapi sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi. Penekanan di sini jangan mau lagi. Tapi orang yang lain masih mau ditaruhkan kuk atau gandar. Kuk itu satu beban. Iya, kita tidak bisa bergerak. Kita harus dikekang oleh gandar atau kuk itu. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus berdiri teguh. Jangan mau. Supaya kita teguh, kita harus tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya komitmen. Kita harus punya momen-momen tentang bagaimana kelepasan, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Jadi yang kedua dikatakan sukacita. Jadi sukacita ilahi. Tadi ibu-ibu begitu semangat. Hati yang gembira adalah obat. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan ibu-ibu harus ada waktu-waktu refleksi. Karena di dalam rumah itu banyak pikiran. Tetapi ketika kita ada di hadirat Allah, ada sukacita ilahi yang memenuhi kita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi senantiasa bersukacita. Tidak tergantung oleh situasi atau kondisi. Maksudnya bukan nanti kita senang-senang, tidak ada masalah, ada berkat yang melimpah, kita sukacita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kekurangan, udah mulai ciut, tidak ada lagi sukacita. Saya pernah ditegur hambanya semua, kok mama mukanya kenapa cemberut, berarti hati mama enggak beres gitu. Saya bilang, iya mama ngaku aja. Karena pikiran menumpuk dengan hal-hal yang yang membuat kita itu kehilangan sukacita. Saya sadar, ternyata enggak boleh gitu diizinkan itu pemikiran kita. Nah, oleh karena itu dikatakan kita harus bersukacita bukan tergantung oleh situasi. Ada suatu perasaan senang. Hati yang gembira. Jadi senang. Kata senang di sini Bapak Ibu kasih artinya senang lega. Tidak ada gandar, tidak ada kuk, tidak ada mengikat, lega, plong gitu. Amin. Tapi itu bisa tercipta kalau kita berada dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengendalikan kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat di sini, apa yang menjadi kerinduan hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus menekankan ini. Supaya benar-benar kekristenan kita membawa dampak yang positif bagi dunia ini. Kita bukan lamanya jadi orang percaya, tetapi yang Tuhan mau ada buah dalam kehidupan saya dan kita semua yang ada. Kehidupan yang berbuah. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Pada waktu saya pelayanan di Namomiri kurang lebih 7 tahun di atas itu. Kami merintis desa-desa yang ada, desa-desa pelosok itu. Orang-orang yang belum beribadah. Orang Kristen tapi tidak pernah ibadah. Jadi kami pelayanan di sana luar biasa, Tuhan menolong kami. Kami mulai dari nol. Kami berjalan dengan Bapak Gembala kalau malam. Jalan setapak, pernah Bapak Gembala jatuh di jurang. Kami cuma pakai senter macis itu, korek itu. Habis hujan, jadi kami jalan. Aku pikir itu kerbau yang kejar kami. Padahal Bapak jatuh di jurang. Ma, aku jatuh di jurang, Ma. Loh, aku jatuh di jurang. Aku gak bisa ngambil lagi, gimana ini gelap buta ini. Langsung dia merangkak. Sampai di atas, Ma, payungku di bawah. Nah, aku gak bisa ngambil. Karena payung itu kesannya kalau siang malam kami jalan. Ada 10 desa kami rintis. Jadi ada sukacita melayani karena kita berhubungan bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah mengenal lelah. Ada sukacita. Itu yang Tuhan mau bagi saya dan kita semua. Jadi kenapa kita harus bersukacita dengan ada suatu perasaan yang senang. Tidak ada beban.
Yang berlandaskan kasih anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan, janji-janji Allah, dan kehadiran Allah yang dimiliki setiap orang percaya. Yang dilandaskan dengan anugerah Tuhan. Kesadaran bahwa Allah hadir di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mengenakan sekalipun. Allah hadir membuat kita tak bersuka cita. Membuat kita jalan seperti Bapak Gembala katakan enjoy aja. Tapi kadang-kadang kita manusianya ini seringkali menggerutu. Tapi hari ini saya dan kita semua disadarkan oleh firman Tuhan. Harus bersuka cita. Karena berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan. Gemar dengan sukacita kata pemazmur. Gemar bersukacita karena firman. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar tetap ketetapan-ketetapanmu. Tertindas itu memang tidak enak. Tapi karena kita punya Roh Kudus dikatakan tertindas pun kita enak. Ada sukacita. Nah, oleh karena itu jangan kita izinkan hati pikiran kita ini akan dikuasai oleh hal-hal yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan rohani kita. Jadi walaupun tidak baik kondisinya, Paulus juga berkata sekalipun kondisinya tidak baik, seperti orang berduka, tapi aku bersuka cita. Kenapa dia berduka? Karena dia mengalami tekanan yang sangat luar biasa dalam pelayanan. Menghadapi jiwa-jiwa yang begitu mereka berkecimpung dengan hal-hal yang duniawi. Kita melihat di sini bagaimana komitmen seorang yang sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Kristus. Sekalipun kondisinya tidak mengenakan tetap bersuka cita. Sekalipun mereka dibelenggu, ditawan, tetap mereka memuji, menyembah, memuliakan Allah. Itulah kunci keberkatan. Amin. Kunci kemenangan bagi kita orang percaya. Nah, sebab itu mari kita bersama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketika dikatakan damai sejahtera, shalom. Damai sejahtera, shalom. Jadi kalau kita berada di dalam Roh Kudus, situasi keadaan mungkin tidak mendukung kita untuk nyaman. Seperti situasi yang kita hadapi sekarang. Tetapi nampak di wajah orang percaya bila mana ketemu dengan orang anak Tuhan, shalom. Terpancar di wajah ada damai, ada sukacita. Karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Yesus yang bertata dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Kita mengatakan shalom. Haleluya. Jadi kata shalom ada suatu hal yang sangat luar biasa. Ketenangan hati dan pikiran kita. Berlandaskan pengetahuan adanya Allah. Perlindungan kita. Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah pergumulan kita. Kita dapat mengatakan damai, shalom. Melandaskan dengan adanya ada perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ada. Saya kemarin waktu kami berkunjung ke Bapak Oktav, banyak sharing-sharing gitu. Bagaimana pelayanan gitu. Jadi saya katakan begini, kalau di tempat saya itu opa-oma itu jamaah Tuhan yang ada, yang kami layani di sana, ada yang jalan kaki 6 kilo baru sampai di tempat ibadah, mendaki kalau turunan gitu, kadang dipegang dulu lutut baru melangkah lagi. Tapi mereka semangat, ada sukacita, ada damai mereka katakan. Jadi dikatakan karena mereka merasakan luar biasa. Jadi ketenangan dalam hati kepikiran mereka itu terpancar. Ada sukacita, mereka rasa ada perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Atau tidak mengizinkan bagaimana kita dapat berkarya dengan leluasa. Karena dibatasi oleh keadaan, PPKM berlaku dan banyak hal. Peraturan-peraturan. Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan dikatakan ada pun tantangan, ada pun cobaan. Kita mengaminkan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada melindungi kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Saya katakan kepada
teman-teman saya dalam pelayanan di sana. Loh, ini luar biasa ya. Di tengah-tengah pandemi, kami pelayanan di Udik sana, jauh kan kami dari kota. Jadi saya bilang, luar biasa, kami nggak pernah lapar. Selalu ada makanan, bahkan cukup lagi. Nggak pernah lapar. Mereka katakan, ibu bisa bertahan di sana. Nggak ada apa-apa di sana, yang ada hanya air nira. Bikin apa namanya, kalau sini bilang apa, tua, apa ya. Iya, air balok itu. Itu penghasilan mereka di sana. Tapi saya merasakan kalau kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Situasi yang ada tidak akan membuat kita down. Tapi kita akan tetap tegar. Karena firman Tuhan mengatakan tadi, berdirilah teguh. Jadi banyak hal yang akan menggoyahkan kita, menggoncangkan iman kita karena keadaan. Tapi kita harus berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu sedang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber damai sejahtera. Banyak tokoh menulis di situ dikatakan tokoh damai sejahtera, tapi di dalamnya ada perbantahan. Bukan itu yang dikatakan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera betul-betul tercipta, terpancar, bahkan menjadi ciri-ciri orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ada damai sejahtera. Nah, saya mengatakan kepada kita semua bahwa kita harus tetap menjaga pola pikir kita. Berapa kali Bapak Gembala ungkapkan kepada kita, pola pikir ini yang menentukan. Sebab apa yang kita dengar, ini terekam di sini dan masuk ke hati. Hati tidak ada firman Allah. Hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kata-kata, tindakan yang tidak sesuai dengan firman. Karena kita dengar di lingkungan, kita dengar suara-suara sumbang gitu ya. Tapi di sini nggak ada, di mana-mana ada yang begitu, hingga ada perpecahan. Ada perpecahan. Nah, saat ini kita diajar oleh firman Allah. Ya pertama dikatakan juga yang kedua bahwa keempat kesabaran. Wah, kesabaran. Saya di rumah saya ada, waktu saya di Bogor saya ambil anak angkat, anak pungutan perempuan lebih besar dari saya. Memang saya ambil masih kecil. Sekarang udah tinggi dari saya. Jadi anak itu kan dia ada cacat mental. Waktu itu bapak lagi sekarat, udah ditolak dokter. Saya bawa pulang bapak ke rumah, saya pergi pelayanan. Saya pergi pelayanan. Dan juga waktu itu karena adik saya juga punya pelayanan rehabilitas. Dan dia juga mengumpul orang-orang di jalanan. Dan ada anak satu perempuan ini yang saya katakan tadi, dia agak susah aturnya gitu. 3 hari sebelumnya saya ambil anak itu, saya kasih mimpi. Dia katakan, hambaku ini satu jiwa yang kamu rawat. Tengok begini, wah anak yang kayak umur 3 tahun. Bunda, aku ikut bunda ya dalam mimpi ini. Jadi 3 hari kemudian, ku ambil anak ini. Karena begini memang sebagaimana mimpi aku begitu juga anak ini. Saya bawa dan itu membuat saya membentuk kesabaran saya. Sebab orangnya keras, punya pendirian keras. Tidak mudah untuk kita ajarin gitu. Tapi lama kalau saya katakan Tuhan, saya mengasihi dia seperti engkau mengasihi aku. Aku ingat firman Tuhan mengatakan, orang memperhatikan orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Saya ambil anak ini, tetangga bilang begini, bodoh amat bu, bapak lagi sekarat. Ngambil lagi orang begini yang tiada tunjangan. Susah, bodoh ibu. Saya bilang, ya terima kasih. Saya bilang, ya ini Tuhan yang kasih sama aku. Dan saya rasakan itu, bagaimana kita menerapkan kasih itu. Banyak hal yang saya alami dalam pelayanan, menghadapi keluarga anak-anak. Tapi selalu aku diberikan Tuhan kekuatan yang luar biasa. Nah, kesabaran itu gampang diucapkan, tapi prakteknya susah. Bapak supir saja, lampu merah lambat yang apa, titit, ngomonglah apa yang apa. Itu kita nggak sabar. Nah, tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, itu kesabaran, ketabahan, tidak gegabah untuk bertindak. Jadi atau panjang sabar, menunjukkan kasih, maaf ya.
Aku bukannya nggak mau minum. Aku bertahan aja, puji Tuhan. Ya, jadi dikatakan firman Tuhan bahwa kita harus memiliki kesabaran. Yesus sabar, Yesus tabah sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketabahan, kesabaran itu tidak mudah. Kata kesabaran itu kadang kita diuji. Emosi kita meledak, amarah kita meledak. Dengar ini, dengar itu, lihat keadaan, lihat sana. Kita nggak sabar, bertindak dengan gegabah. Kita sudah melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi mari, memang tidak mudah. Tapi bagi Yesus tidak ada mustahil. Tuhan kasih kemampuan. Dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Firman ini yang selalu menjadi ketika saya menghadapi anak ini, oh iya Tuhan, aku harus sabar. Aku harus sabar. Jadi kita lihat firman Tuhan, hanya firman ini yang memampukan saya, memampukan kita semua. Kalau kita sungguh-sungguh belajar pada kebenaran firman Allah, pasti kita bisa. Dan kita bisa menampakkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka kita juga dapat memerdekakan orang-orang yang masih terbelenggu sana. Amin. Nah itulah tujuan. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. 5 dikatakan kemurahan. Kemurahan. Tidak mau menyakiti orang lain. Tapi manusianya kita cenderung berbuat hal yang sedemikian. Suka menyakiti orang lain. Tanpa kita sadar mungkin kata-kata kita. Tanpa kita sadar mungkin dalam tindakan kita. Orang lain sakit hati. Tapi kita menyatakan kepada mereka kemurahan hati. Jadi dikatakan menyebabkan orang lain menderita. Tetapi kita harus memiliki hati yang lembut dan tidak mendendam. Tidak mendendam. Itu kata kemurahan. Murah hati. Suka berbelas kasihan. Kalau dalam Efesus 4 dikatakan, pasal 32, ayat 30 dikatakan selalu ramah. Ada kasih mesra. Dan itulah ciri kita anak-anak Tuhan. Kalau dulu belum pandemi, kalau kami di sana hamba-hamba Tuhan, mau bapak kayak mau ibu, ketemu saling merangkul, salam kasih mesra. Jadi terasa itu kekeluargaan di dalam Tuhan. Selalu berhati murah atau rendah hati, kata Kolose pasal 3. Jadi yang ke-6 dikatakan kebaikan. Kebaikan di sini untuk suatu bentuk kegairahan. Kegairahan oleh kebenaran dan keadilan. Serta membenci kejahatan. Dapat terungkap dalam perbuatan baik kita. Menegur dan memperbaiki jika ada kesalahan. Bukan diperumit masalah. Ya. Jadi kata kebaikan di sini. Ayat mengatakan orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti dia baik. Amin. Ya, begitu. Orang benar pasti dia baik. Karena dia berada dalam kebenaran firman Allah. Dia melakukan kebenaran Allah. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada, kita akan terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kata-kata kita membangun orang lain. Bukan kata-kata kita melemahkan orang lain. Tapi mari kita membangun. Kata-kata membangun. Kata-kata yang memotivasi orang lain. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak suara-suara sumbang. Jadi kalau kita tidak peka dengan Roh Kudus, kita juga mudah terbawa ke sana. Oh, kata si ini begini, kata si anu begini. Nah, hal ini tanpa kita sadar, kita membuat satu masalah semakin memperumit, masalah yang kecil jadi besar.
tapi tidak ada di sini. Di sana banyak. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, kata kebaikan di sini. Jadi ada ciri bagi kita orang yang sudah dimerdekakan. Itu dikatakan kesetiaan. Adalah kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap ikatan janji. Waktu kita terima Tuhan, baru-baru terima Tuhan, Tuhan aku mau setia gereja, aku mau setia melayani. Lama kelamaan janji itu mulai pudar. Ada ikatan janji. Dikatakan firman Tuhan. Jadi kita harus komitmen dengan Tuhan. Apapun yang kita katakan. Ini adalah merupakan satu komitmen yang sifatnya yang layak dipercayai oleh Tuhan. Dan kejujuran. Jadi pengertian dalam kesetiaan ini dikatakan adalah teguh dan kokoh terhadap ikatan janji. Punya komitmen. Ini sifat yang layak dipercayai. Ada kejujuran. Maksudnya saya mau kasih sedikit. Firman Tuhan mengatakan kita jujur. Seperti firman Tuhan mengatakan, kembalikanlah milik Tuhan. Kasih perpuluhan supaya ada makanan di rumah Tuhan. Kita sudah berkomitmen sama Tuhan. Iya Tuhan, aku mau setia. Bukan hanya setia ke gereja, aktivitas dalam pelayanan, tapi hal ini kita tidak setia. Hal ini kita tidak jujur. Kita lihat ada contoh Ananias dan Safira, ketidaksetiaan, ketidakjujuran itu mengalami akibat yang sangat fatal. Jadi ada konsekuensinya kalau kita enggak setia, kalau kita ingkar janji kita kepada Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini juga saya juga diingat oleh firman Tuhan bagaimana kelemah lembutan, dikatakan pengekangan, lemah lembut, mengekang, yang berpaduan dengan kekuatan dan kebenaran, mengekang diri. Yang emosi, tapi jangan. Jadi dikatakan di sini pengekangan yang berpaduan antara kekuatan dan kebenaran. Kekuatan, kebenaran firman Tuhan adalah sikap kerendahan hati. Firman Tuhan katakan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Yang sombong, yang tinggi hati akan dicampakkan. Firman Tuhan mengajak saya dan juga kita semua. Harus kita memiliki hal ini. Jadi kerendahan hati dan keseimbangan dalam emosi kita. Dalam tindakan kita. Ada keseimbangan. Kenapa? Yang mengendalikan hati, pikiran dan hati kita adalah Roh Kudus. Makanya kita berdoa. Roh Kudus cengkeram tubuh, jiwa rohku. Kendalikan Roh Kudus, kendalikan seluruh panca indera kehidupanku. Supaya bisa mengekang diri, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Ada sesuatu persoalan dalam kebersamaan, dalam gereja. Mari kita selesaikan bersama-sama. Amin. Nah, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam lemah lembut menuntun orang lain melalui sikap hati kita yang tulus ikhlas melakukan hal yang terbaik. Tugas dan tanggung jawab orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. 9 dikatakan, kan 9 tadi kan, penguasaan diri. Penguasaan diri ya, dikatakan bahwa pembatasan diri dan pengendalian diri atau pembatasan diri dan pengendalian diri. Kita semua yang ada, kita dibatasi oleh firman. Ruang gerak kita sudah dibatasi oleh kebenaran firman. Kita tidak harus seenak saja. Amin. Kita sudah dipagari, dibatasi oleh kebenaran. Kita mau melangkah ke sini, kita sudah dibatasi oleh. Jangan. Kita mau melangkah ke sana, firman Tuhan katakan jangan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dalam hal apa kita harus mengendalikan diri. Karena hawa nafsu berkaitan dengan dikatakan tidak bisa kita mengendalikan diri. Tapi Tuhan yang kita sembah dikatakan kuduslah mereka sebab aku kudus. Jadi kalau orang yang punya penguasaan diri, pengendalian diri dalam soal apa? Yang gampang saja. Paulus sudah banyak menyampaikan kepada umat Tuhan. Jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala.
itu makanan saja. Dan juga dikatakan soal ini yang gampang saja. Artinya makanan, minuman, pokoknya semua keinginan daging yang ada di dalam Galatia pasal 5 ini sebelum ayat yang kita baca tadi, yaitu perbuatan daging. Perbuatan daging bertentangan dengan roh. Karena kita sudah hidup di dalam kemerdekaan, dalam Roh Kudus, kita tidak hidup lagi dalam kedagingan. Kadang-kala daging ini menuntut yang enak-enak. Daging ini suka yang enak-enak. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Allah. Maka saya katakan tadi, antara kekuatan dan kebenaran. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan? Supaya kita dapat menaklukkan keinginan daging kita. Kita benar-benar menyadari dalam Kolose pasal yang kita baca firman Tuhan Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Dikatakan firman Tuhan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau kita baca ayat asalnya terlalu panjang ya, sampai sini aja. Nah, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Nah, dikatakan di sini kebenaran ini supaya kita mengenakan. Tadi pujian pertama itu bagus sekali. Yang menjadi kerinduan kita untuk berubah menjadi seperti Bapa. Bapa kita adalah Allah yang kudus. Jadi kita tidak kompromi lagi dengan dosa, dengan keinginan daging kita. Kita sudah dimatikan, dikatakan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam baptisan selam, kedagingan kita, kehidupan lama kita telah dikuburkan, dan kita bangkit dengan satu kehidupan yang baru. Jadi daging ini dimatikan. Tetapi kadangkala daging ini masih muncul. Daging ini masih muncul, masih menguasai diri kita. Jadi hawa nafsu itu berkaitan dengan bagaimana keinginan daging. Tapi Allah yang kita sembah dikatakan kita harus memiliki kekudusan. Artinya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat atau yang berbau dosa. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Dikatakan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-27. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-27. Dikatakan firman Tuhan begini. Jadi kita melihat di sana bahwa dikatakan jikalau Allah berlaku suci kepada orang yang suci. Allah berlaku suci dikatakan firman Tuhan. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berbelat-belit. Engkau juga berbelat-belit di sana dikatakan. Berlaku berbelat-belit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan tadi Allah yang kita sembah adalah sifatnya kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Jadi Allah mau supaya kita hidup di dalam kekudusan. Kita tidak lagi dibelenggu, tidak ada lagi kuk yang akan menekan kita, mengikat kita, yaitu perhambaan dosa. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Hamba kebenaran, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi kita harus berjuang, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya ingin kita baca Roma pasal 6 ayat 18-19. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dan 19. Kita baca firman Tuhan di sana. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah, kata kamu ini bukan hanya satu orang. Baik saya, baik kita semua yang ada. Untuk semua kita orang percaya. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Dosa apa? Dosa masa lalu.
dosa turunan, dosa pribadi. Kita dimerdekakan. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, pelaku kebenaran. Hidup di dalam kekudusan Allah. Jadi kita harus berjuang untuk mendapatkan hadiah mahkota yang kekal. Dikatakan firman pujian tadi, kita harus berjuang. Pertandingan iman. Orang tidak akan goyang, dia akan teguh berdiri ketika dia berpegang teguh kepada kebenaran, tidak ada yang lain. Berpatokan kepada kebenaran Allah. Berjuang dalam kekuatan kuasa Allah. Dalam 1 Petrus pasal 6 seperti dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Tapi banyak orang-orang yang masih di luar sana, kata mereka sudah dimerdekakan dalam Kristus, tapi mereka memiliki kekuatan-kekuatan di Gunung Kawi. Di mana-mana ada kekuatan mereka cari di sana. Tertipu mereka karena tidak berpegang teguh kepada firman Allah. Amin. Tidak punya prinsip, mudah terpengaruh. Di sana banyak, sini nggak ada. Punya komitmen sama Tuhan. Jadi betul-betul kita harus berpegang teguh kepada kebenaran Allah supaya tujuan kita berbuah dan hasil buah itu kita memiliki mahkota kehidupan. Jadi tidak sia kita berjuang. Tidak sia-sia kita mengikuti pertandingan rohani kita. Memang ada banyak penghadang, ada banyak penghalang di sana. Tidak mudah kalau tanpa kekuatan kuasa Tuhan. Minta Roh Kudus akan memampukan Bapak Ibu Saudara yang ada. Saya salut Bapak Gembala di sini, luar biasa. Luar biasa hidup dalam hadirat Tuhan. Saya juga mengambil pelajaran kepada beliau. Dan memang itu kunci untuk kekuatan kita. Karena firman itu mengatakan kita bukan bergumul dengan darah dan daging, tapi dengan penguasa-penguasa di dunia. Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Kita tidak lihat pribadinya, oknumnya, tapi kekuatan kita rasakan. Kalau kita tidak ada penjagaan diri kita. Kita akan ditanamkan kebencian, kepahitan, iri hati, dengki dan sebagainya. Kita tidak mau lihat orang senang, tapi mau lihat orang yang susah. Nah, hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Mari kita punya tujuan hidup yang lebih baik lagi. Kita menampakkan diri kepada dunia, membawa dampak yang positif. Ciri orang percaya yang sudah dimerdekakan adalah memiliki buah Roh Kudus, yaitu katakan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bisa kita hafal, tapi prakteknya susah. Susah karena bertentangan dengan daging ini. Tapi kalau kita berjuang, kata pujian tadi, kita harus berjuang supaya sama seperti Kristus. Sama seperti Bapa. Kita baca ayat terakhir. Mau ajak kita semua baca Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Saya baca dalam Alkitab juga ya. Bapak Ibu baca di sini, aku baca firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan demikian. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Tadi pemimpin pujian mengatakan kita harus berjuang. Karena kita harus mencapai gambar yang sudah rusak dulu oleh Adam dan Hawa, telah melanggar dosa. Tapi oleh kasih karunia Yesus Kristus kita dipulihkan dan kita memiliki gambar dan segambar dengan Allah. Yaitu sifat-sifat kita. Saya katakan tadi, kasih Yesus adalah hal yang sangat akan menjadi tuntunan bagi kita semua, supaya dikatakan tadi adalah karakter Kristus. Kasih adalah merupakan sifat Allah yang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah. Saya mau katakan sekali lagi, saya banyak dibentuk oleh Tuhan. Banyak kali saya dibentuk oleh Tuhan, baik di dalam pelayanan, baik dalam keluarga. Masalah kesabaran, masalah
kelemah lembutan ini memang tidak mudah. Tapi mari kita sama-sama pasti dimampukan oleh Tuhan. Pasti dikuatkan oleh Tuhan asal kita mau dibebaskan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kemerdekaanmu sungguh-sungguh, berdirilah teguh di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita segambar dengan Haliknya. Amin. Jadilah manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati.